Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Pemirsa masih bersama dengan Mbak Widi di sini dan mau melanjutkan tadi pertanyaan yang sempat tertunda. Terputus ya guys. Gimana kalau misalnya konten kreator tapi nggak suka dengan bukan nggak suka, kurang cocok di lidahnya dengan makanan yang harus direview. Iya. Sebenarnya itu banyak banget ya pengalaman aku pribadi yang kayak gitu. Karena kan tadi aku udah jelasin kalau aku tuh nggak pemedas orangnya, manis banget. Nah ketika ketika ada produk yang memang gak sesuai sama selera kita, ataupun misalnya kayak aku kan ada alergi tertentu misalnya gitu kan, ada beberapa teman-teman yang talent itu alergi gitu kan. Nah memang harus pinter-pinter ngakalinnya gitu. Ya memang harus tetap direview dengan profesional di depan kamera, memang harus dengan tampilan yang menarik gitu kan, tetap harus dimakan gitu. Tapi ditahan berarti ya? Kalau aku pribadi ya, kalau pedes itu kalau memang pedes banget, aku nggak ambil, bukan aku jadi talentnya, orang lain gitu. Cuman misalnya dia udah ada tagline mie jebel chili oil terpedas di kota Bengkulu misalnya gitu kan, aku nggak berani ambil, biar aku yang ngehandle manajemen waktunya aja misalnya, tapi bukan aku yang bakal jadi talent misalnya. Aku bakal alihkan ke teman-teman talent yang lain. Cuman kalau misalnya sebelah dia level 1, 2, 3 kita masih bisa milih, aku masih tetap makan gitu. Karena masih bisa milih levelnya, masih bisa masih bisa tolerir gitu. Kecuali kalau misalnya memang alergi gitu kan. Kalau di Babil ada alerginya juga? Ada, aku ikan laut. Jadi teman-teman yang mau endorse bisa kok, tenang aja. Tetap bisa ya, tetap aja pokoknya. Karena cuma nomor 1. Iya, cuma nomor 1. Karena kan aku tuh nggak, kalau di salah satu akun ini nggak sendiri ngehandle-nya. Ada beberapa tim yang memang dia editor, talent, sama yang ngehandle Instagram, akun platform kita kan gitu. Jadi kalau misalnya talent A nggak bisa, ada talent B, C gitu. Oh gitu, jadi ada opsi-opsinya. Iya, gitu ada opsi-opsinya. Nah, kalau misalnya Mbak nggak yang jadi talent nih, Mbak handle manajemen waktunya. Aku nggak jadi apa-apa, aku tidur aja di rumah. Nggak ada yang. Oh gitu, terima kasih. Aku menghandle yang lain, kayak mungkin aku yang ngambil video, atau aku yang jadi editor gitu. Enak juga ya kalau ada tim kayak gitu ya. Jadi nggak bekerja sendiri gitu. Tapi kalau di depan kamera emang harus profesional, mau nggak mau tetap harus dijalanin gitu. Dan Mbak juga pernah mengalami itu kan? Banyak banget. Boleh di spill satu nggak? Boleh sih. Apa tuh? Tapi aku nggak sebut merek ya, kayak. Iya enggak. Aku aja yang sebut merek. Jangan dong. Pernah tuh satu waktu itu ada endorsement itu seafood kan. Aku memang nggak ada alergi seafood, cuman pas lagi mau dipotong kepitingnya itu masih ada pasir. Iya. Tapi enak, maksudnya bumbunya enak dan sebagainya enak. Mungkin memang di hari itu lagi apes ya. Iya betul. Pas dibelah itu masih ada pasirnya kepitingnya. Jadi mau nggak mau memang harus tetap dimakan kan gitu. Untuk mereview, karena kan aku bilang di awal kalau makanan itu dia udah, kalau dipotek itu kan nggak bisa dikembaliin lagi. Iya kayak betul. Kepiting, karena kan dia ada kepiting rajungan, kepiting tambak dan sebagainya gitu kan. Nah yang kepiting merah itu cuma satu. Jadi emang cuma satu doang itu gitu kan, udah dipotong. Yang mau nggak mau itu yang harus dimakan gitu. Itu kayak pengalaman yang nggak pernah aku lupain. Karena baru kali itu aku makan pasir gitu. Kayak pasir. Gini rasanya pasir dibumbuin gitu. Enak juga. Kayak oke juga, jadi opsi deh nih besok gitu kan. Tapi setelah itu aku kebiasaan sama tim itu, kalau ada yang kurang aku bakal sampein sama ke penjualnya. Kayak ini tadi kurang bersih mungkin karena pas kita belah ada pasirnya, walaupun nggak kelihatan gitu di kamera kan, atau di videonya gitu. Cuman harus jadi evaluasi penjual untuk kedepannya jangan sampai kayak gini, karena kan yang kita kebiasaan itu misalnya di video itu banyak porsinya. Iya. Pas orang lain datang dikit. Nanti netizen marahnya ke kita gitu, ke yang review, ke yang promosi gitu kan. Jadi selalu aku sampein ke teman-teman penjual atau UMKM tuh, usahain yang mau dipromosi itu sama porsinya dengan yang dijual hari-hari gitu.
mau oke lah kalau ukuran gitu kan, misalnya ayam geprek yang pas dipromosi gede, tapi tiba-tiba yang kecil itu kan wajar karena kan ayam kan juga bentuknya nggak begitu terus, nggak kayak gitu terus gitu Iya, kan. betul. Tapi kayak porsi makannya, nasinya, terus timunnya 2 ya tetap 2 gitu, jangan dikurangin gitu karena kasihan gitu kan. Karena kita kan juga memang dibayar, tapi sebisa mungkin kalau di tim aku itu jujur gitu reviewnya. Nah, kalau nge-review jujur gitu kan Mbak Wir, biasanya gimana sih ngasih ratingnya? Kan sekarang tuh aku rating. rekomendasiin ini Iya, 8/10 gitu-gitu kan. Jadi orang kayak, oh bagus nih ratingnya, Iya. mau deh ke sana. Nah, itu kan menyangkut dengan trust para netizen ke konten creator. Iya benar. Nah, kalau Mbak Widi sendiri, misalnya rasanya ini seharusnya nggak 8, pernah nggak dikasih 8 gitu? Sebenarnya kalau review jujur yang kayak gitu, kalau dia nggak masuk ke dalam rating kita, Iya. kita nggak kalau kami di tim aku itu nggak bakal bilang rating. Oh, Enak banget, atau teman-teman harus cobain banget ini. Oh Jadi gitu. diganti gitu, nggak rating. Misalnya kayak tadi bilang tadi kan, ini 8. Iya, biasanya. Tapi sebenarnya ini 7 gitu. Kayaknya nggak etis kalau di tim kita tuh ini 8, ini 7, tapi dibilangnya 9. Itu takutnya nanti itu tadi netizen bilang nggak enak ini, bohong ini. Ya, kita menghindari hal-hal seperti itu. Jadi tetap dipromosikan dengan baik gitu kan. Cuman redaksionalnya yang diganti gitu. Oh gitu. Oh jadi para netizen juga harus jeli ya? Iya jeli, Bener kayak kan? nggak semua reviewan itu enak sebenarnya. Cuman kan balik lagi ke lidah Profesional masing-masing. juga ya. Ke lidah masing-masing juga. Mungkin di reviewan kita ini enak gitu. Mungkin di reviewan orang lain ini biasa aja gitu kan, bisa jadi kayak gitu. Nah itu juga berarti yang harus dipahami oleh para pemirsa opini juga untuk menjadi netizen yang cerdas. Iya betul banget. Jadi yang di-review itu sudah sejujur mungkin ya Iya, Mbak ya. sebenarnya udah sejujur mungkin. Tapi ya kalian memang harus lebih jeli dan rasa setiap lidah itu kan berbeda-beda. Benar. Itu juga yang kayaknya kalau setiap yang mereview makanan itu tuh yang selalu ada di kolom komentar yang seperti itu. Nggak enak ini Min. Ini gitu bohong kan. nih, Iya. Min. Nah itu tadi kayak mungkin lidah Tari sama lidah aku kan beda. Betul. Misalnya Tari sukanya yang asin banget, aku yang biasa aja. Kan ada pengasin tuh orang. Iya betul. Nah gitu sih. Jadi kita lebih harus pintar gitu sebagai netizen juga. Kalau Mbak sendiri pernah nggak dapet komentar-komentar kayak gitu? Pernah banget. Pernah apa waktu Pernah itu? banget, malah pas aku jadi talent. Aha. Ya kalau sekarang kan udah fokusnya ke belakang layar. Iya. Kalau dulu kan memang di depan layar gitu kan, jadi talent. Kayak pernah juga body shaming, kayak ngebilangin, ih ini talentnya kok gendut ya gitu, atau makan terus ayu kok gitu kan, di mana-mana makan. Nah, itu pernah juga yang kayak gitu. Terus yang paling bikin down itu memang pas body shaming itu, kayak Iya sih. sebenarnya sekarang itu udah lebih makmur ya dibandingkan dulu. Aku bilangnya makmur ya Tari, aku nggak bilang yang lain. Alhamdulillah. Jadi dulu itu kan menurut aku lebih lebih kurus dibandingkan sekarang. Tapi dulu itu kayak apa iya ya aku segede ini gitu kan. Jadi pernah juga buat bikin down, bilang sama tim kayaknya aku nggak lagi deh di depan layar, aku pindah gitu. Itu sempat juga 2 bulan apa ya aku nggak di depan layar karena komenan-komenan kayak gitu. Tapi kan sebagai konten kreator juga harus siap ya. Iya harus siap dengan yang seperti komenan-komenan itu. yang kayak gitu. Terus kayak aku tuh kan kalau cewek itu biasanya kalau dia enak, makanan enak pasti goyang-goyang kan kepalanya. Iya, Enak itu tuh banget, kayak gitu. refleks gak Ya, sih? spontan gitu kan. Uhuy. Ya, uhuy. Jadi pernah juga di komen, ih apa sih ayo kok goyang-goyang pala terus. Lah biarlah. Kayak Biarlah gak sih? kayak itu Gitu kan, mohon maaf netizen itu spontan gitu kan. Cuman gimana ya gitu kan. Jadi pernah ya Mbak? pernah banget kayak komen-komen hate kayak gitu pernah juga didapat kan dari aku dan juga talent-talent teman-teman yang lain gitu. Dan itu sempat bikin down juga sih. Cuman ya itu tadi kalau kita down terus Ya nggak maju-maju gimana dong gitu kan. Nggak Heeh. sebesar sekarang gitu akunnya gitu. Masa dengan komenan hate satu itu kita jadi nggak ngeproduksi lagi kan, nggak mungkin kayak gitu. Jangan sampai yang rugi diri kita sendiri ya dengan hal yang seperti itu. Iya benar. Dan kadang iya sih komen-komen jahat gitu ya, komen-komen body jahat. shaming gitu-gitu. Iya. Tapi ya terkait dengan konten-konten makanan seperti Iya. itu Mbak Widi.
kan biasanya cewek nih lebih sensitif mengenai kulitnya, badannya, gitu, benar. kan. Kalau makan yang ini terlalu sering nanti Jerawatan, breakout, iya. jadi kusam dan lain sebagainya. Mbak Widi sendiri pernah nggak ngadepin itu dan gimana untuk menghandle hal itu? Tapi tahan dulu, kita jeda dulu. Pinter banget memang. Kita jeda dulu ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.